Selamat belajar teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan koefisien binomial Newton. Soal yang diberikan itu kita diminta untuk menentukan koefisien dari x kuadrat tambah y pangkat 4 dari hasil perpangkatan 2x tambah y dipangkatkan 6. Jadi yang kita fokus adalah suku ini saja, suku x kuadrat dipangkat 4. Kita cari koefisiennya. Sedangkan ini kita hanya diminta untuk menentukan koefisien dari x pangkat 3 dari hasil pangkat 5 dari 4x pangkat 3 tambah 1 per 2x. Terus soal yang ketiga, kita diminta untuk menentukan koefisien dari x pangkat 5 y pangkat 3 x pangkat 5 kali y pangkat 3 dari 2x tambah ay dipangkatkan 8. Jadi hasil ini kita dipangkatkan, kita akan dapat koefisien ini yaitu 28. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai A, ya. Kita diminta untuk menentukan nilai A pada soal ini. Oke, bagaimana cara yang lebih simple? Let's make it simple. Oke, soal yang pertama, teman-teman perlu ingat ini, ya. Jadi untuk sampai ke sini teman-teman mungkin bisa cari materinya. Saya langsung saja cara simpelnya, teman-teman ingat ini. Jadi ketika dikasih suatu bentuk A, bentuk A tambah B, suku pertama tambah suku kedua, terus dipangkatkan N, bilangan apa saja, maka untuk mencari koefisien dari suku kita hanya perlu ya kombinasi dari N itu yang ini, pangkat di sini, terus N, K. Nah, K ini kita bisa dapat dari N kurang K untuk memenuhi pangkat A. Nah, K ini kemudian kita pasang di pangkat B. Oke, jadi seperti apa untuk menggunakan rumus ini, silahkan simak. Oke, yang pertama kita lihat dulu posisinya. A itu 2x, terus B itu y, dan pangkat N di sini nilainya 6. Kemudian kita pasang posisi yang sudah diketahui ini. Ada N, langsung saja di posisi N. Terus ada A, 2x, dan BY. Yang lainnya tinggalkan dulu. Oke. Kita perhatikan di sini yang kita butuhkan. Ingat, yang dibutuhkan dari soal ini adalah x pangkat 2. Jadi fokus kita hanya x pangkat 2. Jangan fokus ke yang lain. Oke, jadi teman perhatikan karena x pangkat 2, maka 6 kurang berapa supaya hasilnya jadi 2. Di posisi pangkat x ini kita tahu bahwa supaya jadi 2, 6 harus kurang 4. Oke, karena harus kurang 4 maka k nya kita pasang 4 di semua k. Jadi kita langsung dapat di sini nanti x pangkat 2 y pangkat 4. Ternyata betul di sini y pangkat 4. Kita tidak perlu pusing dengan variabelnya, kita pusing hanya dengan koefisiennya saja. Nanti di sini 2 pangkat 2. Oke, yang lain tidak diabaikan saja karena itu sudah ada di sini. Nah, sekarang kita kombinasikan 4 terhadap 6. Oke, minus 6 4, kita dapat 6 faktorial per 2 faktorial kali 4 faktorial. Kita kali lagi dengan 2 pangkat 2. Saya bawa ke 4 faktorial supaya bisa sederhanakan dengan 4 faktorial. Sisanya 2 saya sederhanakan dengan 2 di sini. Dan bersisalah 6, 5, dan 2. 6 kali 5 kali 2. Hasilnya 2 kali 2 10, kali 6 60. Jadi koefisien dari x kuadrat di pangkat 4 untuk yang 2x tambah y di pangkat 6 adalah 60. Oke, bagaimana menurut teman-teman? Kita lanjut soal yang berikut. Nah, masih soal yang sama. Terus saya ingin mungkin berbagi sedikit cara yang bisa saya pakai. Caranya sama, hanya saya sedikit membuatnya mengurangi step saat pengerjaan. Jadi ketika dikasih soal seperti ini, saya langsung ingat saja posisi A, posisi B, posisi pangkatnya N,
Lalu saya buat posisinya seperti ini, langsung 6 faktorial. N-nya itu langsung saya buat 6 faktorial, jadi saya tidak perlu tulis rumus kombinasinya lagi. Langsung 6 faktorial, terus suku pertama saya tulis seperti ini, dan suku kedua. Lalu yang berikut, saya lihat kebutuhan X pangkat 2. Maka saya langsung tulis di sini pangkat 2. Oke, sisanya adalah 6 kurang 2, 4. Saya langsung tulis ini 4. Lalu 2 dan 4 saya langsung pasang di sini. 2 faktorial, 4 faktorial. Oke, selesai. Langsung kita fokus ke koefisien yang ada di sini. Kebetulan ini ada 2 dan ini hanya 1, jadi 1 pangkat berapa tetap 1. Kali ini juga tetap hasilnya ini sendiri, jadi tidak perlu pusing dengan satunya. Kita pusing dengan 2 pangkat 2. Lalu seperti biasa, bawa ke 4 faktorial, sederhanakan 2 dengan 2. Jadinya 6 kali 10, 60. Selesai. Oke, jadi kedua ini bedanya sedikit, saya langsung pasang 6 faktorial per, lalu suku pertama, suku kedua, pangkatnya dibutuhkan berapa? 2, 6 kurang 2, 4, 2 dan 4 saya langsung pasang sini. Lanjut, mencari koefisien. Oke, soal yang kedua, kami untuk koefisien dari X pangkat 3. Seperti biasa, kita ikat posisi langsung 5 pangkatnya sini 5 faktorial per suku pertama 4x pangkat 3, suku kedua 1 per 2x. Saya langsung bawa ke pangkat negatif, kita tidak ada per di sini, tidak ada bagian sini, bawa ke pangkat negatif. Terus berikut adalah kita fokus pada tujuannya di sini x pangkat 3. Jadi kita buat sedemikian sehingga di sini jadi hasil penjumlahan X di sini dan di sini, hasil perkaliannya menghasilkan pangkat 3. Saya kasih contoh, kalau misalkan 1, kita taruh 1 di sini, maka nanti X pangkat 3 kali 1 berarti X. Di sini pangkat 3 tetap 5 kali 5 kurang 1 nanti 4, jadi min 4. 3 kurang 4 jadinya min 1. Karena yang kita butuh adalah 3. Oke, kita lanjut tes yang kedua. Siapa yang kedua? Maka jadi 3 kali 2 6. Terus di sini 5 kurang 2 3, min 3, 6 kurang 3 3. Berarti yang kita betulkan betul 2 dan 3. Oke, sisanya 2 dan 3 saya posisikan di sini, 2 faktorial dan 3 faktorial. Kemudian lanjut, sudah dapat X-nya pangkat 3, kita fokus saja pada koefisiennya 4 pangkat 2. Lalu yang suku kedua 2 pangkat min 1 kali 3, 2 pangkat min 3. Oke, lanjut, sederhanakan. Sini kita dapat 5 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial. Saya ubah ini 4 pangkat 2 menjadi 2 pangkat 2 dipangkatkan 2, ini 2 pangkat 4. Terus saya kali dengan 2 pangkat negatif 3. Nah, selanjutnya 5 faktorial saya bawa ke 3 faktorial. Terus saya sederhanakan dengan 3 faktorial. Sedangkan 2 di sini 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 3, 4 kurang 3 1, 2 pangkat 1. Sederhanakan 2 dengan 2, 3 dengan 3, sini 5 kali 4, 20. Jadi koefisien X pangkat 3 dari 4X pangkat 3 tambah 1 pangkat 2X pangkat 5 adalah 20. Oke. Hanya itu. Kalau teman-teman sudah terbiasa nanti akan menjadi cepat. Oke, mungkin yang biasa menyulitkan hanya di saat perkalian penyederhanaan saja. Tapi sampai langkah-langkah ini tidak sulit kalau teman-teman mengingat cara ini. Oke, kita lanjut soal yang berikut. Soal yang ketiga, koefisiennya sudah diketahui. Kita diminta untuk menentukan nilai A. Nah, caranya sama seperti tadi. 8 faktorial. Untuk dapat X pangkat 5, kita langsung pangkatkan dengan 5. 8 kurang 5, 3. Suku yang kedua. Oke, 5 dan 3 kita pasang pada posisinya. Itu lanjut fokus ke koefisien. Jadi di sini 2 pangkat 5, A pangkat 3. Lalu kita bawa 8 faktorial ke 5 faktorial. Jadi sampai 5, sederhanakan dengan 5. Terus 3 faktorial ada 6. 3 kali 2 kali 1, 6. Sederhanakan dengan 6, sisanya 8 dan 7. Oke. Sedangkan ini 2 pangkat 5 kali A pangkat 3.
Jadi ada 8, 7, 2 pangkat 5 dan A pangkat 3. Oke. Selanjutnya diketahui di sini koefisiennya adalah 28. Jadi hasil perkalian dari koefisien tadi harus sama dengan 28. Nah, kita sudah punya di sini 8 dan 7. Ini hasilnya 56, sedangkan yang kita butuhkan adalah 28. Dan yang kita butuhkan hanya 4 kali 7 supaya 28. Jadi saya rubah 8 ini menjadi 4 kali 7. 2 yang dari sini saya pindahkan ke sini. 2 kali 2 pangkat 5, 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 5, 1 pangkat 5, 6. Terus A kali A pangkat 3 sama 28. Jadi kita harus sisakan di sebelah kiri ini hanya 28 supaya sama dengan ruas kanan 28. Dengan demikian maka 2 pangkat 6 ini saya harus ubah menjadi 1. Supaya jadi 1 maka saya harus bagi dengan 2 pangkat 6. Ini haruslah suatu bilangan yang membagi 2 pangkat 6. Jadi bilangan itu adalah 1 per 2 pangkat 6. Jadi 1 per 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 6 maka hasilnya pasti 1, ya kan? A pangkat 3 adalah 1 per 2 pangkat 6. Oke, sisanya A sama dengan akar pangkat 3 dari 1, akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6, 6 bagi 3, 2, lalu 2 pangkat 2, 4, 1 per 4. Jadi nilai A pada soal ini adalah 1 per 4. Oke, bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Jadi cara ini membuat kita untuk lebih menghemat waktu daripada harus menggunakan Pascal, segitiga Pascal. Kita harus mencari semua hal yang ada. Jadi silakan teman-teman perhatikan, simak, pertimbangkan bagaimana menurut teman-teman. Jika dirasa cara ini lebih mudah, silakan mencoba. Jangan lupa di deskripsi video ini ada latihan kuis. Setelah teman-teman mempelajari cara yang ada, silahkan coba kuis itu. Kuis ada di sana, dan coba kalau teman-teman sudah mengerti, untuk membuat teman-teman lebih cepat dalam mengerjakan soal-soal seperti ini. Oke, selamat belajar. Lanjutkan.